Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya, selamat datang kawan-kawan di channel Ngobor ini, ngobrol horor yang biasanya nggak horor-horor banget. Dan seperti biasa di sini masih ada Bro Ayung. Hari ini ada yang baru nggak? Oh nggak ada, semuanya biasa aja normal. Maksudnya mau ngomentarin apa nih? Apa aja gitu, tapi kayaknya nggak perlu. Ya. Enggak ya? Nanti aja. Langsung waktu dan tempat dipersilakan buat Bro Ayung. Barangkali enggak ntar aja gue motong di tengah aja gitu. Oke, udah direncanain Iya, banget ya. barangkali mau ini apa namanya mau menyapa kawan-kawan di rumah dulu. Baik. Terima kasih Mas ya. Terima kasih. Atas Sama-sama. kesempatannya. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Bro Ayung. Iya. Aku nyapa kawan-kawan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Amin. Selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali jumpa dengan kami dua bro katanya. Dua bro. Ya di acara ngobor tadi ya Bi. Di acara ngobor Dan pastinya. seperti sesi-sesi yang lain, hari ini pun saat ini pun kami berharap ceritanya bakalan serem ya Bi. Iya, berharap kita bakalan serem. Ya meskipun nantinya nggak serem ya tolong di. Iya, kalaupun terlalu serem ya mohon diingatkan gitu. Susah gitu ya. Yang bisa ngingetin kita sendiri gitu karena kawan-kawan kan nggak interaksinya susah. Baik. Ada gimana? yang baru nggak ya? Nggak ada, gue dari dulu kayak gini-gini terus aja. Ini sarung udah berapa bulan nggak ganti. Mau bawa ini kemarin satu lupa Bi. Iya, bawa aja, enak bro, enak. Lumayan Ini apa sih? manjangin ya, Oh iya nggak apa-apa, ini Gingeromatic ya. Gingeromatic sebuah produk dari Jogja, dari kiriman dari Mbak Monica. Kemarin ngirim lumayan banyak, jadi sekarang stoknya masih ada. Makanya udah kita tangkringin di sini gitu. Kita minumnya juga pelan-pelan. Kemarin gue baru ngabisin yang coklat ya. Ginger apa sih Jaiko Jai coklat. Ya, itu enak banget. Dan lagi-lagi biasanya suka lupa ngasih di deskripsi gitu ya. Barangkali kawan-kawan semua di rumah mau cobain gitu ya, wedang jahe. Bentar lagi kan musim dingin ya, musim penghujan. Betul. Boleh, asik lah pokoknya. Diseduh, tinggal seduh doang, aduk-aduk, seruput gitu udah jadi. Cuman kadang kita lupa ngasih di deskripsi gitu ya. Kayak gitu. Kemarin disuruh ngingetin karena memang kita kan temennya di sini doang ya. Susah gitu ya. Apalagi gue pas ngedit gitu kan ya. Gue kan nggak nonton lagi gitu. Langsung berat gitu aja. Kadang lupa. Udah janji mau naruh deskripsi itu tadi karena nggak kebaca ya. Udah lupa lagi. Udah kita manjang-manjangin durasinya. Udah bro. Ini iklan gratis ya. Kita support UMKM buat kayak gitu, misal ada produk atau apa, misal mau dibantu gitu, di mention di kita, nggak apa-apa, kita gratis. Punya UMKM itu free gitu, kita sesama pejuang gitu ya, sama pejuang saling bantu gitu aja. Bro Ayung, mau nggak Bro Ayung? Cerita ya Bi. Udah cerita. Sekarang harus cerita. Biasanya terserah, tapi kali ini hari Jumat harus cerita. Ada kewajiban buat cerita ya. Betul banget. Itu tertera dalam struktur kita di belakang. Iya betul, di prasasti. Prasasti, oke. Ini sorry. Aku masuk ke cerita ya Bi. Ini adalah sebuah kisah tentunya Bi. Kisah dari seseorang yang saat ini mungkin ya, aku berharap dia udah tenang di alam sana. Dia udah nggak ada. Itu namanya agak kenceng kayaknya bro. Iya, dia udah nggak ada, udah meninggal sekitar 1 tahun yang lalu. Gitu ya, udah meninggal sekitar 1 tahun yang lalu. Namanya sebut saja ini nama samarannya, Mbak Atin. Mbak Atin. Ya, Prihatin lah begitu namanya. Itu usianya sekitar 28 tahunan Bi. Waktu masih hidup. Masih waktu itu, iya. Ketika masih hidup usia segitu. Maksudnya waktu kejadian ini terjadi. Kejadian ini terjadi. Usianya 28 tahun. 28 tahun. Dan dia adalah seorang ibu muda Bi. Seorang ibu muda, dia punya anak yang masih kecil saat itu, masih PAUD seperti itu ya. Berarti mungkin usia nikahnya itu sekitar 23-24 ya? Ya, mungkin segitu. Masih PAUD anaknya waktu itu, dan dia itu termasuk salah seorang wanita yang sangat kuat. Nanti kuatnya kenapa? Lo ngomongnya agak kencang, sorry bro, agak wave-nya itu nanti tenggelam. Baik. Ini ya, tadi Mbak Atin ya Bi ya.
Nanti kenapa ada hubungannya dia meninggal dan tadi tenggat waktunya, kan tadi nanya itu kejadiannya di umur berapa, waktu berapa, itu karena kejadiannya nggak lama sebelum meninggal. Berarti di begitu, usia Bi. 28 tahun itu gitu ya. Iya, jadi Mbak Atin dulunya itu dia adalah seorang wanita perempuan asal Brebes, Bi. Asal Brebes sana, desanya aku nggak mau sebutin, tapi dia itu ngarya bekerja itu sebagai seorang asisten sebuah rumah makan. Rumah makan milik orang-orang daerah sinilah. Kesonoan dekat-dekat aku situ. Tapi karena memang di samping parasnya yang cantik, dia juga pekerja yang ulet, pekerja yang baik. Itu satu ketika yang punya warung itu, bosnya begitu kan punya anak cowok, punya anak cowok yang udah dewasa juga dan belum menikah. Kebenaran dia juga kalau secara packaging juga ganteng juga, Bi. Tapi kan buat Atin, meskipun dari lama dia sering melihatin itu anaknya bos itu ganteng ya lumayan, tapi ya sopan tetap, nggak mau dia ngelunjak atau apa. Tahu-taunya gayung bersambut dijodohin lah sama tadi bosnya itu sendiri. Bosnya ngomong, Tin, kalau misalnya ini ngapurane ya Tin, maaf ya Tin, Bapak bukannya lancang. Kalau kamu mau, kamu kan masih sendiri gitu ya. Mau nggak kalau misalnya tak jodohin sama putraku begitu. Ya dia cuma diem, tapi apakah ini sebuah mimpi, apakah ini benar-benar omongan yang serius? Pak jangan ngomong kayak gitu, kalau sopo, saya itu siapa begitu, Bi. Dan saat itu rumah makannya itu emang lagi hebat-hebatnya, Bi. Lagi hebat-hebatnya, dan kata-kata bosnya itu dianggap oleh Mbak Atin itu sebuah ya PHP lah di saat itu, Bi. Takutnya PHP ini cuma Tapi bercandaan. meskipun dalam hati juga berharap itu benar gitu ya. Berharap itu benar, dan itu rupanya ditindaklanjuti. Dan itu kan rumah makan cukup gede dan ada ruangan-ruangan khusus ya, maksudnya kayak rumah begitu ya, Bi. Bahkan ada kontrakan juga di dekatnya, miliknya satu punya rumah makan itu ya. Itu dengar Mbak Atin, bapaknya emang lagi ngomong sama putranya, dan ternyata putranya juga terserah bapak aja gitu, Bi. Akhirnya mereka menikah. Mereka menikah dan menjalani hidup rumah tangga seperti layaknya orang kebanyakan. Mahligai sama Bahtera Cinta. Bahtera, iya betul. Itu menjalani kehidupan rumah tangga dengan kebahagiaan tentunya di awal-awal itu, sebelum cerita ini jauh terjadi, Bi. Dan itu mulailah dia itu akhirnya menjalani kehidupan sebagai yang tadinya sebagai asisten, sekarang naik pangkat menjadi nyonya begitu ya, nyonya bos di situ. Dan orang tuanya mulai resign, digantikan sama putranya seperti itu. Tapi yang namanya kehidupan kan nggak ada yang ngerti ke depannya mau seperti apa, Bi. Tapi setelah menikah tahun berganti, Bi. Tahun berganti di tahun pertama pastinya tahun berganti. Betul, tahun berganti ini ada penurunan omset terus seperti itu, penurunan omset sampai katakanlah si rumah makan ini benar-benar bangkrut, Bi. Benar-benar bangkrut, kolab, dan akhirnya Mbak Atin dan suami pulang ke kampung halaman seperti itu, Bi. Rumah makannya di mana lokasinya? Di Jakarta. Oh, di Jakarta. Itu pulang ke kampung halaman, dan di saat itu pula orang tuanya juga nggak punya pegangan warung yang lain. Jadi ketika mereka kolab mengandalkan tabungan sama ya apa-apa yang nemplok di rumah, entah kendaraan, entah tanah, entah apa, dan itu langsung bus ludes cepet banget habisnya, Bi. Dan karena udah nggak bisa apa-apa, seiring itu juga orang tuanya sering sakit-sakitan, mertuanya, Bi, sering sakit-sakitan. Nah ini si Atin juga punya anak kan, akhirnya kan punya anak semakin gede, kebutuhannya semakin ada, suaminya nggak bisa cover sama sekali. Tapi karena memang terdesak kebutuhan dan lain-lain, di tahun berikutnya suaminya akhirnya ke Jakarta, dan katanya itu bekerja sebagai asisten di rumah makan Padang. Begitu. Dan itulah mulai hari-harinya Atin mulai dari saat itu mulai menjadi prihatin, Bi. Karena apa? Nyatanya dari
apa curhatannya dia sama ibu-ibu yang biasa nganter anak-anak PAUD begitu Bi, itu ngomong kan aneh kan, maksudnya ini perempuan padahal seumuran aku gitu loh, tapi kok mukanya kusut banget padahal cantik gini loh, padahal sebenarnya cantik, badannya bagus, tapi kok makin lama makin hari makin kurus, makin layu. Terus kalau anak-anak yang lain pada beli apa mainan jajan itu selalu anaknya sendiri diumpetin gitu loh. Dia mainnya kemana kayak nggak di areal jualan mainan di areal orang dagang begitu, selalu diumpetin dan kesananya diam-diam pada nyelidik begitu ya, namanya ibu-ibu. Kalau sekalipun dia belanja ke tempat orang mainan, bukan mainan, jajanan yang memang orang situ, itu pun ngutang jadi bayarnya nanti kalau dikirimin suami. Nah kok nyampe begitu ya, akhirnya dia itu berani curhat sama tukang warung karena yang diutangin biar boleh sih biar kasihan itu ternyata setiap bulan itu suaminya hanya mampu atau memang ngasihnya segitu, ngasihnya cuma 500.000 untuk 1 bulan, itu pun 300 harus dilempar ke orang tua. Jadi suaminya sendiri menjatahi Mbak Atin dan anaknya untuk per bulannya itu 200.000. 200.000 itu paket komplit untuk jajan, biaya sekolah, semua-muanya begitu Bi. Nah ini di tahun sekarang ini 200.000 dapat apa gitu untuk sebulan, ya kan? Nah ini ya dapat semuanya. Kalau lu punya sawah, lu punya kebun, ya 200.000 itu dapat semuanya. Ya. Ya, namun di cerita ini kan karena memang tadi ada ini kehidupan normal gitu ya. 200.000 itu kita alangkah susahnya, alangkah beratnya gitu ya. Iya. Kalau memang itu tadi ada 200.000 untuk harus hidup sebulan. Gitu. Iya, ya karena memang tadi itu kan udah mulai jatuh, semuanya dijual, mobil dijual, pekarangan dijual, benar-benar nggak punya apa-apa, sampai orang tuanya sendiri pun hari-harinya itu mengharap kiriman dari putranya tersebut. Tapi mungkin karena yang nggak diparok, memang harus orang tuanya harus dikasih 300.000. Kalau enggak dia marah. Sebenarnya begini sih, gue ada pertanyaan begini bro. Iya. Dia kan punya warung, dia punya kontrakan di Jakarta. Benar. Itu kalau dijual, itu duitnya kan nggak kecil. Nggak kecil. Duitnya kemana? Dipakai buat hidup di kampung. Lu bisa beli tanah hektaran. Sebenarnya, kalau digolangin bahasanya ya. Iya. Kalau diputar begitu. Nah itu nanti ada buntut ceritanya di belakang. Nah itu tadi itu. Gue mengingatkan jangan sampai lu miss poin yang itu. Oke, iya. Uang harusnya nominalnya tuh gede banget. Nominalnya gede, apalagi untuk orang ya untuk hidup di kampung begitu ya. Ternyata memang ya sekarang aja dijelasin. Biar jangan lupa ya. Ternyata orang tuanya sendiri punya utang. Oke. Jadi dia bermain bank. Oh iya Dia masalahnya bank. itu. Ada masalah yang paling penting itu, dan juga ada namanya bank apa ya yang di kampung begitulah, pinjam yang lah gitu yang ya. Ada anak-anaknya seperti itu. Jadi apa kalau tadi suaminya Atin jatuhnya ketiban getahnya yang apesnya seperti itu. Jadi praktis walaupun baru tahun-tahun pertama itu dia anaknya baru ya PAUD kan sekitar 4 tahun 5 tahun itu udah boros semuanya, nggak punya apa-apa. Jadi apa ya, boleh dibilang kayak apa yang dimiliki itu palsu gitu. Pinjaman gitu ya. Pinjamannya itu bukan pinjaman dari Allah gitu ya. Kalau semua kan kita dari Tuhan pinjaman. Nah, maksudnya ini pinjamannya dari manusia gitu kan. Iya. Jadi benar-benar apa ya, sekali waktu sering banget, maksudnya ibu-ibu muda tadi yang anaknya pada di PAUD itu kadang itu saya swadaya lah, kita ajakin kemana yuk biar jangan sedih begitu Mbak Atin. Misalnya nyewa odong-odong terus ke pantai utara sana atau kemana, tapi ya jatuhnya dimelas lagi ngikut mau tapi aku orang udah ikut aja tapi nyampe sana yang lain belanja apa dia nggak belanja, nggak jajan, nggak apa, mau dibeliin juga gimana, tapi buat anaknya toh, misalnya makan Mbak ini enggak gitu, buat anaknya aja, jadi dia tapi sosoknya si Mbak Atin itu sendiri nggak pernah mengeluhkan itu semua, aku menderita seperti ini, mengeluhnya ke tukang warung aja gitu. Toh, paling seperti itu, dan semua dapat informasi dari tukang warung. Iya. Terus. Nah itu
Nah, semua cerita itu akhirnya tambah matang. Dia itu kalau misalnya 200.000 dikatakan dari awal, aku mau dapat apa gitu ya. Buat jajan anak-anak sekarang aja 100.000 itu dulu gede. Sekarang kalau dibeliin dapatnya sedikit kan, Bi. Nah, itu dia buat nyambung hidup sampai gitu. Tadinya seorang nyonya lah, seorang bos, nyampe jualan rujak, Bi. Hampir 200 rujak keliling. Jadi muter-muter kampung. Kalau misalnya anaknya pulang sekolah itu, anaknya itu dititipin sama mertua, mau dirawatin mau enggak, tapi banyak kan dipegang sama tetangga begitu ya. Dia itu pakai sepeda jengki yang sepeda perempuan itu yang kelopot lah seperti itu, tuh jualan rujak keliling-keliling seperti itu. Ini ide bisnis buat kawan-kawan juga. Rujak keliling itu kenceng loh gitu. Itu kenceng loh, lumayan gitu ya. Ya, sebenarnya kencang, tapi karena memang orang yang jualan dengan bahagia, dengan fresh biasanya berbanding lurus sama hasil, sama orang memang dalam tekanan yang luar biasa seperti itu. Jadi dia selalu disalahkan sama mertua, jadi biang terjadinya seperti sekarang gitu. Padahal awalnya dari mereka sendiri. Itu dia nggak buka sama siapapun, tapi ada beberapa waktu setelah dia jualan keliling-keliling, terus kan mulai tambah menua mukanya gitu loh, dari yang cantik mulai lebih tua dari usianya lebih kali tua ya. dari usianya. Itu kaget mereka pas lagi ada anak kecil ini kadang-kadang ada yang pelajaran sholat atau apa, ibunya ikut-ikutan ke belakang ke musola, itu dibuka rambutnya. Dari awal dia pertama itu masuk sekolah udah putih semua di usia usia 28 tahun. Itu mereka kaget, itu ibu-ibu yang lain dan semuanya, ya Allah kok kayak gitu banget. Ya Allah, aku sering Rasulullah begini, aku sering nggak nerima keadaan dikasih suami begini-begini, ternyata ada yang lebih parah lagi. Tapi bantunya gimana caranya? Mbak Atin aja nggak mau ngebuka gitu kan. Tapi kalau misalnya ada sesuatu, ibu-ibu itu kolekan lewat sekolah, nanti sekolah dilempar lagi ke Mbak Atin. Seolah-olah ini ada bantuan dari pihak sekolah seperti itu, Bi. Nah, suatu ketika Mbak Atin itu pendidikannya kan waktu itu tamatannya sampai SMP. Dia ada program dari pemerintah kejar paket C, Bi. Iya kan C ya? Yang Gue SMA nggak tahu tuh. Iya kali ya, gue nggak tahu. Gue nggak pernah ikut kejar paket, jadi kurang ngerti juga. Ya, pokoknya itulah kejar paket gitu ya. Iya. Mungkin C mungkin. Mungkin C ya, karena A, B, C ya, Bi. Iya mungkin. Nggak mungkin ACB ya, Bi. Oke. Itu dia ngikut kejar paket C. Dan tempatnya bukan di desanya dia, tapi di desaku. Desaku itu tempatnya seberang kali. Di sana itu ada SD, tapi madrasah ibtidaiyah lebih tepatnya begitu. Tempatnya itu dari SD tadi, madrasah tadi itu makam, di depannya itu makam. Dan persis kayak yang cerita dulu, itu tempatnya sama. Yang Musdalifah. Ya, Musdalifah itu kemarin lu nanya ibunya Alexa namanya siapa gitu kan? Iya, Musdalifah. Baru inget ya. Iya. Itu di tempatnya madrasahnya Musdalifah dulu. Itu kejar paket CB di situ, dan disitulah dia mulai berani meluapkan pengalaman hidupnya, beban-beban hidupnya itu mulai diomongin, mungkin ke teman-temannya. Ke teman-temannya yang tadi yang ikut kejar paket C tadi. Tapi ya mungkin karena suasananya malam, terus gimana ya, ke bawah atau gimana, dia mulai ngomong-ngomong. Dan salah satu dari peserta itu Mbak Musdalifah. Saat itu Mbak Musdalifah ikut kejar paket CB. Nah ini kok mulai, kan Mbak Musdalifah kan sering lihat yang bangsa-bangsa seperti itu, walaupun itu tempat yang dulu dia itu pernah pernah pingsan di situ ya. Iya. Ini orang itu ada sesuatu yang selalu ngikutin Mbak Atin tadi, yang selalu ngikutin. Dan dari kemarin-kemarin saat bareng anaknya kan sama-sama di PAUD, memang ada tapi jauh. Yang ngikutin ada tapi jauh. Tapi kalau di malam hari seperti ini tuh jelas banget. Yang ngikutin Mbak Atin tadi, sosoknya itu macam-macam banyak, tapi lebih banyak didominasi yang kayak gorila, yang kayak monyet seperti itu, Bi. Itu selalu mendekat ke arah Mbak Atin, Dan karena Mbak Mus tadi nggak pengen ngomong yang bikin nakut-nakutin tadi Mbak Atin, paling ya Mbak
ojo sering lamun begitu, jangan sering lamun, namanya malam kayak gitu, Bi. Takutnya kenapa-napa gitu ya. Iya, Bentar, takutnya Bro. kenapa-napa. Terus. Nah, akhirnya yang dikhawatirkan terjadi. Satu malam ketika Mbak Mustalifah itu belum datang untuk ikut ini kan ya program ya. tadi, satu kelas sama dia itu tadi, udah rame banget di dalam ruang kelas tadi. Ya karena memang banyak kan ibu-ibu bawa bapak begitu kan, yang ibu-ibu bawa suaminya, bawa anaknya, kadang seperti itu, Bi. Yang cowok bawa temennya, jadi rame banget. Itu ternyata lagi kesurupan hebat di situ. Siapa? Bi. Mbak Atinnya lagi kesurupan hebat, dan yang nampak kata yang Mbak Mustalifah, ini tuh Mas bukan yang kayak orang ketempelan atau apa, tapi kayak udah yang dari masa lalu itu ngumpul semua di raganya Mustalifah. Kayak apa ya? Kayak ada yang nagih begitu loh. Maksudnya piye? Ya pokoknya kalau misalnya salah dohir, ya salah dohir itu yang lebih kasihan. Emang kenapa? Diagnosa dokter ketika dibawakan akhirnya nggak melulu kita larinya ke apa namanya yang goib-goibi. Setelah berhasil dia siuman, akhirnya dia meriang beneran, dilarikan ke puskesmas. Puskesmas katanya nggak nanggung, akhirnya dilarikan ke rumah sakit dengan biaya swadaya tentunya ya. Itu diagnosanya katanya mengalami ini, Bi, apa, asam lambung yang udah kronis banget, Bi. Jadi mereka itu akhirnya berspekulasi dalam pikirannya mereka, apa karena sering nahan lapar apa gimana ya dengan kiriman segitu, Stres. gitu. Stres juga karena stres naikin asam lambung ya. Nah itu Lebih ke stres sih biasanya paling iya lebih ke stres ya. Nah ini pas dia berhasil bangun ya siuman, tapi bukan berarti si makhluk udah melepaskan kata Mbak Mus, tapi dia akhirnya mau ngobrol semuanya ke Mbak Mustalifah tentang penderitaannya dia selama ini. Maksudnya suamimu itu ngasih duit segitu 500.000, apa ya nggak, dia ngomong harus 300.000 buat orang tuanya. Iya Mbak, nggak boleh enggak, aku cuman boleh dapat 200.000 seperti itu. Nah terus suamimu pulang apa enggak? Nggak pernah pulang katanya, semenjak dia berangkat nggak pernah pulang, Bi. Walaupun itu lebaran, Bi, nggak pulang. Jadi kirimannya nyampe, mending sih ya kan, tapi cuman segitu. Jadi aku sampai dagang, sampai jualan ini itu buat anakku, yang penting buat hidup anakku, buat hidup aku, dan juga ya 300.000 yang buat mertua kurang, yang nutup dia juga, Bi. Jadi dari jualan rujak dari jualan rujak tadi. Makanya aku nggak bisa kayak teman-teman yang lain, Mbak. Pengen anak-anaknya pengen beli tas seperti itu, aku cuman ya pakai yang kemarin, kadang-kadang dikasih sama tetangga, dipakein ke anakku. Aku sebenarnya ngerti jenengan itu pada sering bantu lewat sekolahan. Aku malu, makanya aku berusaha begini. Ini rambutku aja seperti ini lah, Mbak Atin, jenengan itu emang nggak punya orang tua apa gimana di Brebes sana katanya. Aku punya orang tua, tinggal satu, bapakku, tapi udah sakit-sakitan lagi ngerawatin adikku. Adiknya sakit tapi bukan sakit yang biasa katanya, Bi. Jadi dia ada gangguan mental dan udah lama sekali. Terus jenengan sering nengok ke sana, nggak mungkin, nggak mampu. Itu aja katanya di Brebes sana masih disokong sama pemerintah untuk pembiayaan hari-harinya seperti itu. Jadi aku mentok sana sini, Mbak. Aku udah kayak gini banget, tapi tolong di saat seperti itu pun dia minta tolong jangan diceritain ke siapa-siapa, Bi. Nah ini akhirnya Mustalifah karena menangkap sesuatu yang lain. Ini urusannya panjang, bukan karena dia dipegang misalnya kan salah naruh apa atau ngeludah terus makhluk nggak terima. Ini kayak ada perjanjian di masa lalu gitu loh, Bi. Tapi arahnya mau ke mertua atau ke orang tuanya sendiri masih jadi pertanyaan, sampai dia cerita sama diriku gitu loh, Bi. Tapi akhirnya karena memang kok ini parah, ini berat, Mbak Mustalifah nggak bisa nanganin sendiri. Yang cerita ke lu tuh Mbak Atinnya atau Mbak Mustalifahnya? Jadi Mbak Mustalifah itu dia itu ngurutin, megangin awal-awalnya seperti itu, dan dia karena memang nggak mampu ngomong sama suaminya. Ya ini aku nggak bisa, ini mah harusnya ayah yang nangani. Suaminya itu Brahma Kumbara ya? Brahma Kumbara. Terus lanjut. Ini akhirnya
dari tadi gue tuh pengen bercandain gitu ya, tapi karena lagi ceritain seseorang yang memang udah nggak ada, gue jadi nggak enak bro. Iya, benar. Kayak gitu. Aku diceritain waktu itu nangis Bi, nggak tahu Bi, aku nangis. Lebay atau nggak tahu, tapi aku bener-bener kok nyampe begitu Itu banget lebih sih, gitu kan. lebih. Nah ini itu Gue lebih juga terbaik. nangis, gue juga nangis. Tapi kan sih. hampir. Enggak. Makanya buat menghibur diri tuh berapa kembarannya keluarin gitu. Iya benar. Itu Nah itu akhirnya ditanganin sama suaminya. Tapi itu jadi pertanyaan besar buat Mustalifah sampai cerita sama aku gitu ya. Suamimu cerita enggak ujung pangkalnya apa? Enggak ya mas, cuman wis itu urusanku kata dia seperti itu. Tapi ini memang berat. Udah kamu nggak usah megang ke sana lagi. Tapi itu sembuh Bi. Saat itu dia sembuh dan sembuh pun sembuh dalam konteks apa nih? Dohirnya. penyakit dohir dan penyakit batin kan diobatin packagingnya dua-duanya Bi. Tapi bukan berarti semuanya sembuhnya. Tapi ini juga harus menjaga kesehatannya. Nggak boleh mantang makanan yang begini-begini, nggak boleh telat makan dan nggak boleh telat makannya ini yang berat karena memang seadanya seperti itu. Nah yang batin tadi jangan sampai si tadi Mbak Atin itu sering pikiran yang berat semua Bi. Orang kehidupannya aja udah berat. Tapi setelah itu lost kontak sama Mbak Musdalifah. Jadi dia berangkat, anaknya itu berangkat PAUD, itu malah sering menutup diri gitu loh. Berangkat di awal-awal jam pelajaran itu tinggal cerek gitu tuh datang gitu ya. Nanti kalau istirahat ngilang nggak tahu kemana. Nanti kalau pulang udah langsung pulang. Jadi katanya pas sakit parahnya lagi itu datang, sakit parah itu sakit dua-duanya. Jadi dua-duanya siapa? Enggak, dua-duanya maksudnya ininya parah, lambungnya parah dan juga sering terjadi kayak gitu loh, benturan-benturan gaib. Lahir batinnya Lahir gitu ya. batin, dia sering ngeliatin sosok seperti itu dan sering dibawa kemana setiap tidur diseret-seret sama makhluk-makhluk yang banyak kan modelnya kayak monyet, kayak apa aja seperti itu Bi, dalam tidurnya dia. Dan itu akhirnya ada dia berani cerita bukan sama apa ibu-ibu yang tadi di PAUD, tapi namanya kampung tetangga ada yang nembus. Itu kan makin kesini dia makin rautnya semakin tua, rambutnya semakin sama sekali nggak ada hitamnya Bi. Jadi penasaran kalau misalnya pas lagi duduk gitu ya, anak-anak kan kadang-kadang rewel di dalam itu nemenin anaknya di kelas gitu, sengaja disenggol kalau mau ngeliat rambutnya gitu iseng-iseng. Itu udah full putih semua Bi, dan semakin layu ini mereka ibu-ibu mulai curiga. Tapi nggak bisa ngorek ke tukang dagang tadi ya juga katanya nggak diutangin, belakangan nggak diutangin. Itu ternyata ada seseorang yang ketemu nggak sengaja di pasar, sama-sama kenal SD-nya bareng. Itu sekarang sebenarnya lagi sakit parah gitu. Lagi sakit parah, dia juga sering ngalami gangguan begini-begini. Lu kenapa nggak ngubungin aku, nggak ngubungin teman-teman? Katanya nggak enak Bi, nanti ngerepotin, terus biayanya dari mana? Padahal nggak diambil biaya, tapi orang nggak enakan, orang kuat loh seperti itu. Itu mulailah ibu-ibu pada di Facebook zaman itu ya, Facebook di mana sering ngomongin batin, tapi tahu-tahu dengan mereka ada niatan, aku ngumpulin apa yuk kita ngelakuin sesuatu sama-sama ibu-ibu, kita nguatin gitu ya. Dia bisa sabar, syukur-syukur bisa membantu secara finansial dan dia bisa terima. Malah dapat kabar yang sebaliknya, batin meninggal. Innalillahi. Ya, Terus itu Mbak Atin meninggal dan itu nggak ada yang percaya. Diupload salah satu yang tetangga tapi sama-sama anaknya punya sekolah di PAUD tadi ya. Tapi ya juga nggak dekat karena memang dia introvert ditutup. Tapi masa meninggal sih? Ya Allah, meninggal masa buat bercandaan ini benar-benar meninggal. Akhirnya mereka semua datang ke sana dan memang meninggal. Dan ini kenapa diceritain ke aku? Jadi Mbak Mus itu kan sering banget nonton ngobor. Itu iya diyakini kita atau enggak. Itu malam-malam kemarin itu ketemu sama Mbak Atin. Jadi entah itu korinya, entah apanya begitu ya. Itu ketemu, katanya makasih selama ini udah dibantu. Jadi tanpa pengetahuannya Mbak Mus, itu dibantu disempurnakan sama suaminya Mbak Mus. Jadi kematiannya sebenarnya nggak sempurna, Bi. Tapi tanpa sepengetahuan Mbak Mus disempurnain sama suaminya. Tapi suaminya nggak ngomong sama Mbak Mus. Kayak gitu. Mas sebenarnya ada apa sih?
nggak boleh ngomong sama suamimu, kalau mau cerita aja. Nah, tolong Mas diceritain di ngubur, katanya begitu. Ngapain diceritain di ngubur, emang boleh? Aku poyan katanya, aku bilang ketika malam lalu itu datang, dia ngomongin makasih. Kok nggak tahu, sempet-sempetnya aku ngomong loh, Mbak, kalau kisahnya jenengan tak ceritain di acara itu ngobrol Mas Ayung boleh apa enggak, kayak gitu. Asli kalau kayak gitu. Iya, Berarti serius. acara ngubur itu udah nyampe gaib. Udah salam gaib. Ya Iya, nggak tahu, asli. Aku aja sempet nggak bisa ngomong, Bi, karena aku sedih. Karena aku nggak bisa nyeritain yang benar-benar komplit, apatah lebih-lebihin. Tapi dari ceritanya Mbakmu saja dia nyeritain sambil perembes milih, aku ikut-ikutan. Tapi karena cowok aku malu, tak tutupin gitu ya, nggak tak ngadepnya ke sono lah. Yakin perempuan sekuat itu gitu loh pengorbanannya. Kok suaminya kok sampai mentolo setega itu gitu. Nah ini ngomong katanya malam lalu ketemu ngucapin makasih, suaminya udah bantu. Ya Mbakmu sudah ngelakuin banyak hal lah kemarin dulu, udah bantu dia dan teman-teman, makasih juga, dan makasih suaminya udah bantu aku untuk pulang sempurna. Nah itu aku kok iso-isone gitu, apa kebawa karena sering nonton ngobor atau gimana, Mbak? Nek ceritanya panjenengan, kalau ceritanya panjenengan aku tak bawain sama Mas Ayung di ngobor, boleh apa enggak? Segitu. Masa ngomong kayak gitu? Sumpah Mas, katanya begitu. Ini dia jawab boleh apa enggak? Cuman senyum tapi nunduk. Berarti boleh. Ya boleh Mas, makanya tolong bawain. Ya wis, ya makanya siapa tahu ceritanya Mbak Atin tadi dengan kekuatannya dia sebagai seorang istri dan seorang ibu, pengorbanannya Bi sampai segitunya, dia juga nggak banyak membuka ke semua orang tentang aib suaminya, aib mertuanya, begitu Bi, kekuatan seorang perempuan tadi bisa menginspirasi dan jadi buat ibu-ibu di luar sana itu lebih bersyukur. Apapun yang dihasilkan sama suaminya yang diberi, lebih mending daripada Mbak Atin sampai seperti itu gitu Bi. Dan ya harapannya dengan cerita ini real cerita story yang baru kemarin diceritakan, ya semoga kita bisa ini Bi, paling nggak doa lah buat Mbak Atin. Ya itu yang bisa ngomong yang kayak gitu situ biasanya Bi. Asli. Kok lempar ke gue? Biasanya. Lu kan yang cerita. Terus. Iya Bi, tapi ya yang paling buat aku paling beda gitu. Itu ya tadi, kok makhluk seperti itu ditanyain, diceritain buat ngobrol boleh apa enggak. Dan itu boleh katanya gitu. senyum dan nunduk. Berarti ngobor itu udah sampai dunia korin, dunia goib sana. Ya Bi, mungkin yang itu ya. Yang nonton itu nggak cuma manusia gitu. Tapi alam seperti itu. Dari dunia lain juga nonton kayak. Dan semalam itu aku ketemu sama suami ya, tak omongin, Mas. Sama Mas Brahma gitu. Iya Mas Brahma. Mas Brahma itu Mbak Musdalifah tadi sore itu cerita seperti ini, minta dibawain, boleh apa enggak? Karepek katanya begitu, terserah katanya seperti itu. Situ nggak ngomongin terusannya, ya itu kematiannya kenapa, terus bisa ada kejadian dohir seperti itu di batin. Itu penglihatanku serem banget loh, nggak diceritain. Enggak, nanti takutnya istriku kemana-mana pikirannya, nanti kebawa gitu. Itu aja sih. Ya udah gitu aja ya. Terima kasih Bro Ayung udah berbagi cerita. Terima kasih Mbak Musdalifah juga yang udah menceritakan cerita ini, kisah ini ke Bro Ayung. Semoga kita semua bisa mengambil sesuatu yang positif dari kejadian ini ya. Yang pastinya ya, mungkin ada hal-hal yang negatif yang juga tersampaikan, yaitu mohon dimaafkan dan dilupakan saja gitu. Betul. Kita fokus ke hal-hal yang positif aja. Dan itu tadi, kita nggak perlu ngejudge siapapun gitu ya. Karena bagaimanapun juga ada sesuatu yang mungkin tersembunyi di balik setiap kejadian gitu, yang itu kadang kita tuh jatuhnya kita salah ngejudge orang atau salah ngejudge sesuatu gitu. Jadi itu tadilah, yang penting itu tadi minta doanya dari kawan-kawan semuanya gitu. Kebetulan namanya udah disamarkan, tapi niatkan saja untuk almarhumah Mbak Atin itu ya. Insya Allah sampai gitu aja. Dan apalagi ya, itu aja sih. Terima kasih Mas Brahma Kumbara, asik.
Gue kenal nih sama Om Brahma nih. Terima kasih. Pokoknya terima kasih semuanya udah terlibat di sini. Terima kasih juga buat kawan-kawan di rumah yang udah mau nonton, udah mau dengerin. Semoga kita dimudahkan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatan. Sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Sekali lagi terima kasih sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di ngobrol selanjutnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.